Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah la hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Sambil nunggu jamaah yang lain, kita awali dengan pembacaan qasidah burdah. Monggo nanti dijawab bersama-sama. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم من تذكر جيران بذي سلام مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أم هبت الريح من تلقاء كاذمة وأومض البرق في الظلماء من عظام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فما لعينيك إن قلت فهمت وما لقلبك إن قلت اسمع فيك يهمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أيحسب الصب أن الحب منكتم ما بين منسجم منه ومضطرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لولا الهوى لم ترك دمعا على طلال ولا أريت لذكر الباني والعلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فكيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك عدول الدمع والسقم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وأثبت الوجد خطي عبرة وضان مثل البهار على خديك والعنم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نعم سرى طيف من أهوى فأرقني والحب يعترض اللذات بالألم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا لائمي في الهوى العذر معذرة مني إليك ولو أنصفت لم تلومي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم عددك حالي لا سري بمستتر عن الوشاة ولا دائب منحسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق
الخلق كلهم محتني النصح لكن لست أسمعه إن المحب عن العذال في صمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم إن اتهمت ناسح الشيب في عذال والشيب أبعد في نزح عن التهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah la hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Nawayna ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Para jamaah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita bisa berkumpul di tempat ini insyaallah untuk hari Jumat ke-1 dan ketiga kita akan belajar kitab yang insya Allah kitab yang akan kita bahas. Satu, ada kitab Ta'limul Muta'allim. Yang kedua, ada kitab Safinatun Najah. Yang ketiga, ada usulan kemarin katanya kitab Fathul Izzar, usulan dari Pak Bobi. Fathul Izzar ini kitab cara atau etika bersenggama katanya. Dan insya Allah akan dibahas nanti. Kenapa? Ya buat persiapan untuk adik-adik semuanya ini ya. Persiapan untuk mbak-mbak semuanya. Sebelum kita melakukan sesuatu harus ada ilmunya. Ya, mau sholat harus ada ilmunya tentang sholat. Mau wudhu harus tahu tentang bagaimana cara wudhu. Nah ini kan sudah masa-masa sudah penjajakan, ya, betul. Sudah lagi nyari-nyari calon, Fikri sudah sering ngelirik Aziz. Salah, cok salah ya. Aziz begitu juga ngelirik Rifai. Ya, makanya harus belajar dulu sebelum melakukannya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, pembahasan kita pada kesempatan pertama ini, silahkan dibuka kitab Ta'limul Muta'allim. Dan pada kesempatan malam ini kita akan membaca muqaddimahnya
Ta'limul Muta'allim akan kita baca muqaddimahnya. Kitab Safinatun Najah kita buka dulu dengan muqaddimah. Kalau nanti sempat kitab Fathul Izzar juga akan kita baca muqaddimahnya dulu. Baru nanti berikutnya masuk ke pembahasan-pembahasan dan bisa disiapkan tentang pertanyaan-pertanyaan yang bisa didiskusikan. Oke, silahkan dibuka dulu dan setelah dibuka fokus. Kalau tidak salah di situ nggak ada muqaddimahnya ya. Langsung masuk bab 1. Berarti didengarkan kalau gitu ya. Pak Adi bawa yang ada muqaddimahnya. Ada. Oke, berarti kalau di situ nggak ada muqaddimahnya, langsung masuk ke fasal. Bab 1, berarti tolong didengarkan, fokus. Boleh sambil minum, tapi tidak boleh sambil ngobrol. Biar fokus dan ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi dengan nama Allah Ar-Rahmani yang maha pengasih, Ar-Rahimi yang maha penyayang. Setiap ulama, biasanya para ulama itu ketika menuliskan kitab Ta'limul Muta'allim, kitab Safinatun Najah, atau kitab-kitab yang lain, beliau-beliau para ulama itu biasanya memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alasannya apa? Alasannya ada 3. Yang pertama alasannya karena iktidaan bi kitabil aziz. Iktidaan bil kitabil aziz, mengikuti Al-Quran. Coba kita lihat di dalam Al-Quran, surat yang pertama itu apa? Surat Al-Fatihah. Saya tanya lagi, surat Al-Fatihah itu berapa ayat? 17. Al-Fatihah kok 17 ayat? Kamu itu baca Fatihah di mana? Saya ulangi sekali lagi. Surat pertama di dalam Al-Quran itu surat apa? Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah itu ada berapa ayat? 7. Ayat yang pertama apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ingat, ayat pertama di dalam surat Al-Fatihah bukan Alhamdulillah, tapi Bismillahirrahmanirrahim. Makanya ulama itu mengikuti susunan dalam Al-Quran yang dimulai dengan surat Al-Fatihah, dan Al-Fatihah itu diawali dengan Bismillah. Makanya ketika menulis kitab ditulis Bismillahirrahmanirrahim. Itu alasan pertama, mengikuti susunan dalam Al-Quran. Yang kedua adalah amalan bi haditsin Nabi, karena mengamalkan hadis Nabi. Nabi itu pernah mengatakan, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa ajdam, wa fi riwayatin fahuwa abtar, wa fi riwayatin fahuwa aqta. Setiap perkara yang baik ini contohnya nulis kitab, itu perkara yang baik. Hadir di majelis, itu perkara yang baik. Mau berwudu, perkara yang baik. Nyuri, perkara yang baik apa enggak? Ngerokok, enggak. Makanya ngerokok itu enggak dianjurkan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim, ngerokok, enggak. Nyabut uban, bismillahirrahmanirrahim. Masuk kamar mandi, bukan perkara yang baik. Coba saya tanya, hukum membaca basmalah itu apa? Hukum membaca basmalah apa? Tergantung apanya. Coba saya tanya ke yang mbak-mbak dan ibu-ibu, hukum membaca basmalah hukumnya apa? Dijawab sengertinya aja. Hukumnya? Halo? Wajib? 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 Atau sunnah? Atau makruh? Atau haram? Fikri? Menurutmu apa? Sunnah. Kalau saya bilang haram, kira-kira boleh apa enggak? Hukum membaca basmalah haram. Betul apa salah? Betul. Hukum membaca basmalah makruh. Betul. Hukum membaca basmalah sunnah. Betul. Hukum membaca basmalah wajib. Betul. Jadi hukum membaca basmalah itu ada 5. Ada kalanya hukumnya wajib. Kapan hukum membaca basmalah wajib? Ketika kita sholat. Ketika kita sholat,
ada rukun solat, yaitu membaca surat Al-Fatihah. Ketika surat Al-Fatihah dibaca, kita tidak membaca basmalah, solat tidak sah. Makanya wajib baca basmalah. Di sini yang pertama ini hukumnya wajib. Yang kedua, hukum membaca basmalah sunnah. Nulis buku, berwudu, sunnah. Menuntut ilmu, belajar, sunnah. Apalagi yang sunnah? Contohnya, ngerasani orang, bismillahirrahmanirrahim, biar berkah. Enggak, kalau kayak gitu. Ya, pokoknya hal-hal yang sunnah, kalau kita awali dengan bismillah, sunnah. Ada kalanya mubah. Mubah ini nggak dapat pahala, nggak dosa. Apa? Memindahkan barang. Bismillahirrahmanirrahim. Itu mubah. Kecuali kita niatkan zikir, bismillahirrahmanirrahim, pahala langsung berubah. Ada kalanya hukumnya makruh. Makruh ini contohnya mencabut uban. Menyabut uban. Ibu-ibu biasanya sambil ngegosipi ustadznya di luar, bismillahirrahmanirrahim, nyari kutu, ya. Makruh. Masuk ke kamar mandi, hukumnya apa? Masuk di dalam kamar mandi membaca basmalah, hukumnya haram apa makruh? Kok ada dua pendapat ini? Kalau kita belajar ilmu fikih harus yakin makruh ya makruh. Dan jangan sampai ada yang menjawab menurut saya. Kalau misalkan kita lagi ngobrol-ngobrol, ngomong masalah agama, terus orang itu langsung ngomong menurut saya, jangan dianggap jawabannya. Saya tanya, hukum membaca basmalah di dalam kamar mandi apa? Ada yang haram, ada yang makruh. Haram apa makruh? Ada dua. Masuk kamar mandi itu hukum membaca basmalah itu dua. Ketika kita masuk saja gak ngapa-ngapain baca basmalah, hukumnya makruh. Makanya Nabi ketika mau masuk kamar mandi, cincin yang ada tulisannya Muhammad Rasulullah diletakkan di luar. Makanya kalau kita misalnya bawa Quran, letakkan di luar. Hukumnya makruh kalau tidak ngapa-ngapain, hanya masuk. Tapi kalau lagi buang hajat, lagi ngeden misalnya Pak Bobi, bismillahirrahmanirrahim, itu haram. Jadi beda ya kasusnya. Pas lagi masuk hukumnya, ulangi. Pas lagi masuk hukumnya, pas lagi ngeden, haram. Pak Sentot, alhamdulillah haram Pak Sentot. Ya kalau lagi ngeden itu, apalagi sambil takbir, tambah haram. Bukan malah berpahala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi yang kedua alasannya kenapa ulama kok menulis bismillahirrahmanirrahim adalah karena Nabi mengatakan setiap perkara yang baik yang tidak diawali dengan bismillah maka tidak berkah. Enggak berkah. Makan hukumnya apa? Kalau kita mengikuti cara makannya Nabi dengan mengucapkan basmalah, sunnah. Kalau lupa di tengah jalan, jangan pas dibiarkan saja, harus diganti di tengah jalan itu dengan kalimat bersama-sama Bismillah. Kok nggak tahu? Ulangi, kurang kompak. 1, 2, 3. Bersama-sama. Bismillahi. Awalahu. Wa akhirahu. Fathah ya. Bismillahi awalahu wa akhirahu. Lupa lagi makan. Aduh lupa. Bismillahi awalahu wa akhirahu. Nabi itu pernah melihat sahabat lagi makan lupa nggak baca basmalah. Di tengah jalan ingat sahabat itu langsung baca Bismillahi awalahu wa akhirahu. Nabi langsung tersenyum. Kenapa? Karena Nabi melihat setan yang ikut makan langsung muntah. Makanya kalau ingin ngerjain setan, Aziz, nggak usah baca basmalah dulu. Di tengah jalan, bismillahirrahmanirrahim. Setannya muntah, tapi ke piringnya kamu. Menjijikkan itu ya. Itu alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, kenapa kok ulama ketika menulis kitab itu dengan bismillah? Karena mengikuti apa yang biasa dilakukan oleh Nabi ketika ngirim surat. Itu biasanya menuliskan bismillahirrahmanirrahim. Dan banyak keutamaan bismillahirrahmanirrahim itu. Banyak sekali. Seperti yang sudah kita bahas waktu kajian apa? Kitab apa? Masih ingat? Kitab Lubabul Hadis.
Sudah dibahas tentang keutamaan mengucapkan bismillah. Nah, dalam kitab Safinatun Najah nanti itu disebutkan. Wa min khawassiha, di antara keistimewaan basmalah itu, idza talaha sahsun, apabila seseorang itu membaca basmalah inda naumi, ketika mau tidur. Nah, ini dengarkan. Nanti bisa langsung dipraktekkan. Ketika seseorang mau tidur, dia membaca basmalah ihda wa isrina marrotan, 21 kali. Berapa kali? Dilakukan kapan? 21 kali sebelum tidur. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Gampang. Aminatil kalailata minasyaiton, maka dipastikan pada malam itu aman dari setan. Setan gak akan ganggu. Itu yang pertama. Yang kedua, wa amina baituhu minas sarikoh, rumahnya aman dari maling. Bisa dibuktikan nanti ketika tidur gak usah dikunci, baca bismillah. Percaya apa enggak? Beneran, gak usah dikunci. Kunci mobil letakkan aja di depan mobil, sepeda motor centelkan, gak usah dikunci, baca basmalah. Siap enggak nyoba? Loh, inilah sudah disebutkan dalam kitab, aman dari maling rumahnya. Sing aman itu rumahnya. Nek mobil hilang, sepeda motor hilang, rumahnya yang nggak hilang. Ya enggak, insya Allah aman. Tapi tentunya harus ada usaha. Ya, sama ketika kita mau meletakkan sepeda motor di parkir, ya dikunci. Meskipun kita bilang bismillah, tetap dikunci. Masalah hilang nanti urusan belakangan. Nah, yang kedua, aman dari maling rumahnya. Kalau membaca basmalah sebanyak berapa? 21 kali. Wa amina min mautil fujaati, dan aman dari mati mendadak. Kan ada orang yang tidur gak bangun lagi. Nah, itu aman dari seperti itu. Jadi baca basmalah, insya Allah tetap bangun. Setelah bangun baru mati. Ya kan gak mendadak ya. Ono bangunnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, itu baru pembahasan basmalah. Harusnya dicatat. Pak Bobi hafal lah. Kok nggak nyatat? Oh ya, ada rekamannya. Pinter ya. Gini, kalau gurunya pinter, muridnya lebih pinter. Pinter ngeyel. Oke, kita lanjutkan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddala ala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Segala puji bagi Allah yang mengutamakan Allah itu kepada manusia dengan ilmu dan amal atas seluruh alam. Jadi di sini disebutkan bahwa manusia itu diutamakan oleh Allah dibandingkan makhluk-makhluk yang lain karena satu, ilmu. Yang kedua, setelah punya ilmu, dia mengamalkan. Jadi ilmu itu yang membedakan antara kita dengan binatang. Kalau kita lihat antara kita dan binatang, persamaannya banyak. Binatang punya keberanian, kita punya enggak? Punya. Badan kita ada yang besar, binatang malah ada yang lebih besar. Intinya antara manusia dan hewan itu hampir punya kesamaan. Manusia punya rasa kasih sayang, binatang punya enggak? Punya. Cuma yang membedakan antara manusia dan binatang satu, ilmu. Itu yang membedakan. Makanya kalau misalkan kita nggak punya ilmu, ya sudah hampir sama dengan binatang. Cuma modelnya aja model manusia. Nggak punya ilmu. Model-model sekarang ini nggak punya ilmu, cuma baca Quran terjemahan, membaca hadis terjemahan, langsung berfatwa. Itu Ustadz itu salah. Padahal yang disalahkan itu kiai. Kiai itu sudah belajar 20 tahun. Itu zaman sekarang. Makanya kenapa alasan saya, ayo ngumpul bareng, ngaji bareng. Yang gak pernah mondok atau yang pengen mondok gak tersampaikan, ayo kita ngaji. Kita bahas nanti, tanya jawab dan lain sebagainya. Itu gunanya. Dan ini tidak wajib, cuma anjuran bagi yang longgar, monggo ikut bareng.
Wassalatu wassalamu ala Muhammadin, dan solawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan atas Nabi Muhammad Sayyidil Arabi wal Ajam, yang mana Nabi Muhammad itu adalah pemimpin orang Arab dan juga pemimpin bagi selain Arab. Jadi kalau Nabi Muhammad itu pemimpin seluruhnya, ya. Jadi Nabi Muhammad itu pemimpin seluruhnya. Wa ala alihi wa sahbihi ya nabiil ulumi wal hikam, dan solawat itu juga mudah-mudahan tercurahkan kepada keluarganya, sahabatnya yang menjadi sumber-sumber ilmu dan hikmah-hikmah. Jadi ulama ketika menulis kitab, yang pertama menulis apa? Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, alhamdulillah. Yang ketiga, solawat. Yang alhamdulillah ini sama karena ngikut urutan dalam Al-Quran. Setelah bismillah, alhamdulillah. Juga ada hadis, setiap perkara yang baik yang tidak diawali dengan hamdalah, maka tidak berkah. Makanya kalau kita lagi ceramah, biasanya bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Betul? Dan jangan sampai bismillah itu mendahului assalamualaikum. Yang pertama didahulukan adalah salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baru bismillah. Jelas? Jangan kebalik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Imam Ghazali mengatakan kurang tepat. Gak wajib dijawab. Kalau ada sesuatu yang mendahului salam, gak wajib dijawab. Bisa dipahami? Jadi kalau kita mau mulai dengan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baru bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jelas? Nah, setelah hamdalah baru solawat. Ada hadis yang berbunyi seperti ini. Man shalla alayya fi kitabin, kata Nabi. Siapa yang bersolawat dalam kitab, artinya nulis solawat dalam kitab, kata Nabi. Lam tazalil malaikah tastaghfiru lahu ma dama ismi fi dzalikal kitab. Maka malaikat akan senantiasa memohonkan ampun kepada orang yang menulis solawat di dalam kitabnya itu selama nama saya masih ada dalam kitab itu. Jadi ulama yang menulis kitab ini, selama tulisan solawatnya nggak terhapus, maka malaikat akan memohonkan ampun. Makanya yang penulis-penulis dan lain sebagainya, jangan lupa bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Itu jelas? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wa ba'du, dan adapun setelah itu, kemudian penulis kitab Ta'limul Muta'allim, Syekh Az-Zarnuzi itu mengatakan, falamma ra'aitu katsiran minat tullabil ilmi fi zamanina. Tatkala aku melihat banyak dari penuntut ilmu itu di zaman kami, yajidunah, mereka itu sungguh-sungguh. Syekh Az-Zarnuzi ini cerita, para penuntut ilmu di zamannya Syekh Az-Zarnuzi ini banyak sekali. Mereka itu sungguh-sungguh. Ilal ilmi, sungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Pagi berangkat, malam baru pulang. Banyak yang seperti itu katanya syekhnya ini. Wala yasilun, tapi mereka itu tidak sampai kepada tujuannya. Au min manafihi, ilmunya enggak manfaat. Meskipun dia itu belajar dari pagi sampai malam, ilmu itu enggak bermanfaat. Wa thamaratihi wa hiyal amal bihi wan nashr, juga dia itu enggak mendapatkan buah dari ilmu. Wes berangkatnya dari pagi, pulangnya malam, sungguh-sungguh, tapi ilmunya enggak bermanfaat, juga dia itu tidak mendapatkan buah dari ilmu, artinya enggak bisa mengamalkan, enggak bisa menyebarkan. Banyak seperti itu. Pinter-pinter karpe dewe. Banyak juga orang yang sekarang pinter tapi korupsi, itu artinya ilmu enggak manfaat. Sungguh-sungguh dulu sampai S1, S2, S3. Profesor, tapi akhirnya korupsi. Kan sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Banyak. Bukan terjadi di zamannya Syekh Az-Zarnuzi, zaman sekarang juga banyak. Makanya kalau pengen sukses itu, kuncinya itu SD, SMP, SMA, S1, S2, S3. Apa singkatannya itu? Ada yang tahu? STMJ apa? Ada yang tahu? Ustaz Naufal nanya alamat ini. Ada yang tahu itu?
SD, sholat duha. SD sekolah dasar. SMP, sholat malam pertahankan. Pertama, itu apa sih kamu itu? Wes kah? Nggak usah bahas itu. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Nah, bercerita Syekh Az-Zarnuzi sudah semangat sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, tapi gagal. Kenapa mereka kok bisa gagal? Dikatakan di sini lima annahum akhta'u tara'iqahu. Karena mereka itu salah jalan ketika mencari ilmu, salah. Mereka itu mencari ilmu itu salah. Wa taraku syara'itahu, banyak meninggalkan syarat-syarat ketika menuntut ilmu. Dan ini terjadi di antara kita semuanya. Menuntut ilmu ketika ustadznya ceramah ngomong sendiri, banyak apa enggak? Itu sudah keluar dari adab. Lagi ceramah, lagi ngasih mau'idhah hasanah, malah keluar. Banyak apa enggak? Banyak. Coba tanyakan satu hukum, gak akan bisa. Nah, ini diceritakan di sini. Mereka yang sudah belajar sungguh-sungguh dari pagi sampai malam, gagal, gak manfaat ilmunya karena apa? Meninggalkan syarat-syarat adab-adab ketika menuntut ilmu. Makanya tujuan kita duduk di sini biar gak eman gitu loh. Wes belajar ilmu gak bermanfaat, eman. Banyak, kayak gitu itu banyak. Dan kalau kita mau bertanya, sebenarnya kalau ngaji itu sebenarnya yang paling afdol seperti apa? Yang afdol itu yang urut. Bukan pindah sini, tematik. Ngerti tematik? Materi sini, materi pernikahan. Materi sini, materi pemerkosaan. Mungkin gak jelas. Materi sini, masalah ini. Ini, masalah ini. Wes, jelimet. Akhirnya ditanya, siapa gurumu? Gak ngerti, lupa. Karena yang isi ini, yang isi ini, yang isi ini. Yang namanya murid itu satu belajar sampai hatam kitab, itu namanya murid. Itu gurumu siapa? Itu guru saya. Bukan pas diakui semua. Siapa gurumu? Ini. Padahal cuma belajar tematik saja ke situ. Faham maksudnya? Belajar satu bab tapi urut itu lebih afdol. Meskipun siapapun yang profesor ini, tapi cuma tematik. Belajar ini. Ada training, ikut. Training, ikut. Kurang afdol. Yang afdol itu belajar dari awal muqaddimah sampai hatam. Itu yang paling afdol. Coba saya tanya, Rizal hatam berapa kitab sampai umur sekian? Belum. Saya tanya, gurumu apa? Ya guru SD, SMP ya kan. Guru kitabnya nggak ada. Kalau Iqbal mungkin hatam. Hatam berapa kitab, Bal? Kebanyakan itu Iqbal. Oh, ngajinya juga ikut saya kemana-mana juga hatam banyak itu. Ya. Hah? Lah iya. Pak Freddy, hatam berapa kitab? Inggris itu. Hatam 1. Pak Freddy itu hatam 1 kitab. Iqra. Kitab Iqra hatam, alhamdulillah. Nah, iya. Pak Bobi hatam 1 kitab Iqra, ya kan? Hatam berapa kitab? Iqra saya 1. Hatam. Jadi bukan pas karena yang mengisi si ini, wah, si ini. Tapi akhirnya materinya itu loh, nggak urut, nggak runtut. Ketika nggak urut, nggak runtut, itu wes repot itu, ilmunya itu. Makanya yang seperti yang saya ceritakan, siapa penulis kitab Rotibul Athos? Habib Umar bin Abdurrahman Al-Athos. Ketika halakoh seperti ini, Syekh Ali Baros mijet kakinya. Habib Umar bin Abdurrahman Al-Athos kan wali. Ngomong ke murid-muridnya. Murid-muridku, itu Nabi Khidir sudah ada di pintu gerbang. Lari semuanya. Nyambut. Namanya Nabi Khidir. Syekh Ali Baros tetap mijet. Tanya Habib Umar, loh, kamu kok nggak ikut murid-murid yang lain menyambut Nabi Khidir? Buat apa? Wong guruku ini, Anda ini lebih mulia daripada Nabi Khidir di hadapan saya. Karena saya murid. Apalagi Nabi Khidir itu datang ke sini untuk menemui Anda. Makanya langsung Habib Umar itu mengatakan, tidak akan saya terima Al-Fatihah yang ngirim ke saya tanpa menyandingkan dengan nama Syekh Ali Baros. Makanya kalau kita lihat
ada Habib Umar bin Abdurrahman, di sampingnya ada Syekh Ali Baros. Malah jadi wali besar juga, jadi ulama besar. Dan kita kan sekarang Selasa sudah jelas rutin Al-Anwar, di sana ada profesor ini pindah kabeh ke sana. Oh wes, iku repot itu. Wong Nabi Khidir aja ditinggal sama Syekh Ali Baros. Lah Ustadz kan bukan Habib Umar, emang. Ya itu bedanya, makanya kamu tinggal gitu kan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Makanya nanti akan dibahas dalam kitab Ta'limul Muta'allim ini. Selonjor di depan guru atau di depan kitab, itu sudah hilang berkahnya. Menyelonjorkan kaki itu. Menulis dengan bolpen merah, yang biasanya katanya orang tua, betul? Masih ingat? Kata orang tua, jangan nulis pakai bolpen merah, dibahas dalam kitab ini. Jadi itu bukan kata-kata orang tua, dalam kitab ada. Bahkan menduduki tempat gurunya nggak ada seperti ini, misalnya baru datang, duduk. Woi. Itu langsung hilang berkahnya itu. Dan ini banyak sekarang, di SD, SMP, SMA, betul? Guru belum datang, diduduki, dinaiki. Hilang itu berkahnya. Seharusnya apa? Misalkan ustadznya nggak hadir majelis, tetap disiapkan kursinya, tapi jangan ditempati, biarkan duduk di sampingnya. Itu akhlaknya. Harusnya seperti itu. Ya. Makanya dikatakan di sini wa kullu man akhta'a at-tariqah dhallah. Barang siapa, setiap orang yang keliru orang itu kepada jalan, maka akan tersesat. Jadi kalau sudah salah jalan, misalkan salah milih guru, wes akan tersesat. Sekarang ini banyak guru-guru yang langsung qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala fi kitabil karim, hadis fasih, Al-Qur'an fasih. Tapi hati-hati ya, dilihat nyambungnya itu ke siapa. Harus cari guru itu yang nyambung, guru-gurunya itu nyambung. Nyambung kepada siapa? Nabi Muhammad. Wala yanalul maksud qalla au jallah. Nah, kalau sudah seperti itu, kalau sudah salah jalan, maka dia tidak akan sampai kepada tujuannya, baik sedikit ataupun banyak. Akhirnya Syekh Az-Zarnuji karena melihat kondisi seperti itu, berkata Syekh Az-Zarnuji, fa aradtu wa ahbabtu, aku ingin an ubayyina, untuk menjelaskan lahum, kepada mereka para penuntut ilmu, tariqut ta'allum, untuk supaya tahu jalannya menuntut ilmu itu seperti apa. Ala ma ra'aitu fil kutub, seperti yang aku lihat dalam kitab, wa sami'tu min asatizi, dan juga aku dengar dari guru-guruku, ulil ilmi wal hikam, yang mempunyai ilmu dan juga ahli hikmah. Tujuannya apa? Berharap doa mereka yang belajar kitab saya ini mendoakan Syekh Az-Zarnuji. Padahal ini sudah wali besar, ulama besar, saking tawaduknya masih mengharapkan doa kita semuanya. Makanya kita kirim Fatihah dulu, kita lupa Al-Fatihah untuk Syekh Az-Zarnuji. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau tawaduk, seorang ulama tapi masih mengharap doa kita. Biar apa? Biar mendapatkan keselamatan nanti di hari pembalasan, kata beliau. Dan ketika mau nulis, nggak kayak kita, istikharah dulu. Saya ini nulis ini, apa benar ya? Apa benar atau enggak ya? Istikharah. Masih mencari petunjuk, minta petunjuk pada Allah. Ketika diberikan petunjuk, nulis. Nggak kayak kita. Ini ya, yang milih jodoh, istikharah. Misalnya Fikri mau milih Rifai apa Aziz. Enggak usah dia istikharah kalau kayak gitu. Ya, kalau ada dua pilihan, istikharah. Saya mau nikah apa enggak ya? Istikharah enggak usah kalau kayak gitu. Ya, istikharah kalau ada dua pilihan. Si fulanah dan si fulanah. Oh, sama-sama cantik, sama-sama baik agamanya. Ya langsung dua-duanya kalau kayak gitu. Repot istikharah. Pak Suladi langsung enggak pakai istikharah wes dua-duanya. Gitu. Hah? Wa sammaituhu ta'limal muta'allim tariqat ta'allum wa ja'altuhu fusulan, dan aku beri nama kitab ini dengan Ta'limul Muta'allim, dan terdiri dari fasal-fasal. Nanti pembahasannya, fasal pertama
ada hakikat ilmu. Ilmu itu hukumnya apa? Yang wajib dituntut itu ilmu apa? Itu yang harus dibahas. Tidak semua ilmu. Coba saya tanya, ilmu kedokteran wajib apa enggak? Ayo, ilmu kedokteran wajib apa enggak? Wajib ilmu kedokteran. Harus ada satu yang belajar ilmu kedokteran. Itu fardu kifayah hukumnya. Kalau sudah ada satu yang menjadi dokter, maka yang lain itu gugur dosanya. Paham maksudnya? Kalau ilmu sholat, wajib enggak? Wajib. Jelas itu. Kalau ilmu tafsir, mau belajar tafsir satu-satu? Enggak. Yang wajib itu satu saja. Selama di situ ada ustadz yang ahli tafsir, enggak dosa yang lain. Paham maksudnya? Cukup perwakilan, itu yang mengajari kepada yang lain. Harus ada master-masternya. Kalau matematika wajib enggak? Enggak wajib. Itu tambahan nanti. Bahasa Inggris. Tapi yang dilesi apa biasanya? Bahasa Inggris. Bahasa Mandarin. Enggak wajib. Nanti pertanyaan dalam kubur itu bukan bahasa Inggris, bukan bahasa Mandarin. Bukan SMP, bukan pertanyaan SMP, SMA, S1, S2, S3. Bukan. Pertanyaan dalam kubur adalah pertanyaan TK dan SD. Siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Itu pertanyaan SD. Pertanyaan TK. Tapi yang lulusan S1, S1, yang SMA, SMK, STM, dan lain sebagainya, belum tentu bisa jawab. Meskipun pertanyaan TK dan SD. Ustadznya? Belum tentu. Belum tentu tidak bisa. Ya bismillah bisa lah. Kok kamu ngetawain sih? Jadi akan dijelaskan hakikat tentang ilmu. Fikih, keutamaannya itu seperti apa. Terus yang kedua, niat ketika mencari ilmu akan dibahas. Karena ada kadang-kadang hadir di majelis ilmu itu niatnya macam-macam. Niatnya harus apa? Harus memang karena Allah. Menghilangkan kebodohan. Menghidupkan sunnah Nabi. Menegakkan agama Islam. Itu niat yang benar. Niat kok ngincer cewek. Ya. Hafiz, ya, pura-pura nunduk, tapi yang diincar cewek. Gak bisa, Hafiz. Tapi gak apa-apa kalau yang diincar cewek, takutnya cowok. Tambah bahaya. Terus yang ketiga, nanti akan diajarkan juga dalam kitab ini cara milih guru. Cara milih guru akan diajarkan. Karena apa? Kadang-kadang orang itu salah milih guru sehingga membuat tersinggung guru. Ketika mau berguru itu harus dilihat dulu. Diintai dulu, dilihat dulu selama berbulan-bulan. Oh iya cocok. Kenapa? Khawatir kita langsung ikut pengajiannya, besok malah gak ikut. Itu membuat hati tersinggung, hati guru tersinggung, gak berkah langsung ilmunya. Bisa dipahami? Nah. Ustaz Afif, monggo silakan duduk di sini. Yang ketiga, akan diajarkan juga cara milih teman. Kalau kita pengen melihat sifatnya seseorang, cukup lihat temannya. Kalau temannya baik, otomatis baik. Ya, karena teman itu tidak jauh dengan yang ditemani. Kalau berteman dengan penjual minyak wangi, pasti ikutan harum. Kalau berteman dengan ustadz, kalau ustadznya makan, ikut makan enggak? Ikut makan. Kadang-kadang ya nunggu di luar. Ya nggak usah nggak usah gerutu gitu, ikhlas ya. Yang biasanya ikut saya terus nggak ikut makan, ya nunggu. Dok pahala ya. Ya. Kebuduran, makan semua kan? Makan semuanya. Coba hadirnya sebagai jamaah biasa, nggak ikut ustaz, makan enggak? Enggak, cuma berkatan-kotaan kecil ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang keempat, nanti ada pasal yang membahas cara menghormati ilmu. Dan juga ahli ilmunya meletakkan kitab, meskipun ini bukan Quran, di bawah, hilang berkahnya. Yang meletakkan kitab di bawah itu harus ada di atas. Meletakkan sesuatu di atas kitab, HP, minyak wangi, hilang berkahnya. Gak manfaat langsung ilmunya. Gak boleh, kayak saya ini, hilang berkahnya. Jangan diletakkan. Nah itu nanti akan dibahas juga. Ada lagi pembahasan bagaimana cara kesungguhan dalam mencari ilmu, cara istiqomah. Juga ada pembahasan
waktu memulai belajar, kenapa kok saya ini Selasa malam Rabu, itu ada alasannya. Karena kitab Ta'limul Muta'allim. Ketika saya belajar ke om saya itu kalau belajar Pamekasan, berangkat ke Batu Ampar, itu muter gunung. Perjalanan 30 menit. Itu di bawah jurang itu. Kepleset sedikit, mati. Lautan kelihatan. Karena di atas puncak gunung. Siapa yang pernah nyampe ke Batu Ampar? Iqbal pernah ikut? Belum ada kan? Saya belajarnya ke om saya. Di puncak gunung, di Batu Ampar. Dan ketika memulai ngaji, hari Rabu ke sini. Saya disuruh hari Rabu. Ketika hatam, ganti kitab. Hatamnya itu hari Kamis. Tapi tetap mulainya. Nanti mulainya ngaji berikutnya hari Rabu. Enggak hari Jumatnya. Saya nanya, kenapa kok enggak Jumat? Enggak, pokoknya Rabu. Enggak dikasih alasan. Ternyata ketika dibahas ini ada. Ketika mau mulai sesuatu itu, belajar kitab dan lain sebagainya, hari baik itu adalah hari Rabu. Kenapa kok Al-Anwar di Selasa malam Rabu? Selasa malam Rabu itu masuk hari apa? Masuk hari Rabu. Karena apa? Alasannya ini salah satunya. Kenapa Ustaz kok enggak malam Minggu? Alasannya kitab. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Terus ada tentang tawakal. Waktu belajar. Waktunya yang tepat belajar itu kapan? Akan dibahas semuanya. Saling mengasihi, saling menasihati dengan teman. Mencari tambahan ilmu. Bersikap warok ketika menuntut ilmu. Akan dibahas semuanya. Dan lain-lainnya. Ini masih muqaddimah. Ya memang harus dimulai satu-satu. Yang penting istiqomah. Mudah-mudahan nanti hari-hari Jumat ketiga tetap seperti itu yang hadir. Karena susah lah, yang namanya istiqomah itu susah. Kalau istirahat, mudah. Padahal kayak gini ini gratis. Nek mondok misalnya, ke pondok-pondok besar. Bayar apa enggak? Bayar. Ini gratis, ayo ngaji bareng. Saya biar murojaah kitab. Yang hadir juga biar tahu, yang pengen tahu, yang sudah pernah belajar biar tambah dalam pemahamannya. Oke, tentang muqaddimah Ta'limul Muta'allim, tentang yang saya sampaikan, ada pertanyaan? Silahkan. Kalau ada pertanyaan, ditanyakan dulu sebelum masuk ke kitab yang lain. Nanti berikutnya ada kitab Fathul Izzar. Sudah bawa kitab? Enggak bawa. Padahal Fathul Izzar itu, Fathu itu artinya buka. Izzar itu sarung. Jadi yang akan dibahas cara membuka sarung yang baik. Enggak sembarangan. Cara membuka sarung ada caranya. Hari yang baik, ya, itu nanti akan dibahas. Cara melepas sarung, ya. Jadi cara berhubungan suami istri, apa cara kelabang, gitu akan dibahas. Cara nyosor bawah, nyosor atas. Lah ini serius ini. Seru. Nanti praktek. Pak Suladi sama Pak Bobi. Iku mati dah. Mau habis? Loh ya apa habis? Wes, sebelum saya lanjutkan, ada pertanyaan? HP saya mana? Kalau ada pertanyaan, silakan angkat tangan. Kalau mau WA, silakan di WA. Silakan sebelum dilanjutkan. Ya, silakan. Mik kasih mik biar masuk. Enggak usah. Mik itu. Itu pengarangnya siapa dan itu eranya siapa? Pengarang kitab Ta'limul Muta'allim itu Syekh Az-Zarnuzi. Syekh Az-Zarnuzi ini bermadhab Hanafi. Madhabnya Hanafi. Eranya siapa? Wis ya lama. Zaman dulu kala wis pokoknya, ya. Enggak tahu tahunnya berapa, saya enggak hafal. Enggak hafal tahunnya, cuma yang saya tahu Syekh Az-Zarnuzi ini bermadhab Hanafi. Dan ini ditulis ini dengan cara apa tadi?
istikharah sebelum nulis. Dan lengkap di sini, di semua pondok pesantren yang diajarkan itu akhlak ini. Kitab Ta'limul Muta'allim. Kenapa? Karena akhlak itu ada di atas ilmu. Percuma ilmunya tinggi tapi nggak punya akhlak, itu percuma. Makanya kalau Imam Malik itu akhlaknya sangat luar biasa. Hanya ingin membaca kitab hadis, Imam Malik itu mandi. Pakai minyak wangi yang banyak. Pakai jubah. Pakai gamis, pakai surban. Masih pakai imamah. Pakai minyak wangi yang wangi. Duduk yang rapi. Baru. Qala Rasulullah SAW. Akhlaknya luar biasa. Beda dengan kita. Pakai singlet. Sambil tidur-tiduran. Baca. Qala Rasulullah SAW. Kita itu kalau baca. Imam Malik itu sih pakai imamah. Ketika ditanya, kok sampai segitunya? Ini kata-katanya Rasulullah. Saking memuliakannya, akhlak. Makanya harus ini pertama itu kalau dalam pondok pesantren yang diajarkan itu kitab Ta'limul Muta'allim. Ada lagi pertanyaan yang lain? Monggo. Hah? Ustadz, kenapa harus baca bismillah 21 kali? Misalnya belum sampai 21, terus tertidur bagaimana? Kenapa harus? Bukan harus, tapi dianjurkan 21. Kalau membaca 21 sebelum tidur, tadi apa? 1, bebas dari setan. 2, aman dari maling. 3, aman dari mati mendadak. Kalau misalnya cuma bacanya nggak sampai 21, ya tinggal dibagi 3. Bacanya misalnya 7. 21, bacanya cuma 7, berarti dapat 1. Aman dari maling. Tapi mati mendadak, gitu kan? Ya enggak. Kalau ketiduran nggak apa-apa. Sing penting baca basmalah. Sing penting menyebut nama Allah sebelum tidur. Gitu, oke? Ada lagi pertanyaan? Ya, monggo silakan langsung. Gak mau belajar kitab. Ya. Ada kadang-kadang orang, saya itu cukup Al-Quran dan hadis. Saya nggak perlu kitab-kitab, gitu kan? Makanya akhirnya ada semboyan kembali kepada Al-Quran dan hadis. Saya paling nggak setuju dengan kalimat itu. Kembali kepada Al-Quran dan hadis, saya nggak setuju. Kenapa? Karena saya nggak pernah pergi dari Al-Quran dan hadis. Jadi nggak perlu kembali, 1. Yang kedua, kita ini mau kembali ke Al-Quran dan hadis itu gimana? Aziz, kamu ngerti bahasa Arab? Ayo, ngerti nggak ilmu tafsir? Ayo coba. Apa kepada terjemah? Berarti bukan kembali kepada Al-Quran, kembali kepada terjemah Al-Quran. Kembali ke hadis, apakah ngerti tentang penjelasan-penjelasan hadis? Sedangkan ada hadis yang seperti ini. Nabi itu kalau buang air besar atau buang air kecil, mengatakan seperti ini. Jangan menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Hadis Nabi. Tapi hadaplah ke barat dan atau ke timur. Monggo Ustaz. Sini Ustaz. Sini. Nah, sini. Nah, ini sudah disiapkan meja. Ini bukan kursi ya Ustaz ya, meja. Jadi dalam hadis itu dikatakan ketika BAB atau BAK kata Nabi, jangan menghadap kiblat dan jangan membelakangi kiblat, tapi hadaplah ke barat atau ke timur. Coba, bingung enggak kira-kira? Jangan menghadap kiblat, jangan membelakangi, tapi dalam hadis itu suruh hadaplah ke barat, hadap ke timur. Coba kira-kira kalau kita nggak butuh kitab ini, ngerti enggak maksudnya? Iki suruh jangan menghadap kiblat, tapi kok suruh ngadep ke barat? Nah, ulama yang dalam kitab kuning ini menjelaskan itu maksudnya karena posisi Nabi ada di sebelah utara Ka'bah. Posisi Nabi, lokasinya itu ada di sebelah utara kiblat, makanya hadap barat, hadap timur. Nah, penjelasan itu ada di dalam kitab kuning. Dan yang mengatakan suruh bertanya kepada ulama, Allah langsung.
Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ulama, ini Allah yang mengatakan. Kalau kamu nggak mengetahui. Artinya apa? Kita suruh kembali kepada ulama. Makanya kadang-kadang ada yang membenturkan antara Imam Syafi'i apa ikut Al-Quran dan hadis. Betul? Kamu ikut Al-Quran hadis apa ikut Syafi'i? Itu pertanyaan bodoh. Saya kalau bermadhab Syafi'i, ikut Syafi'i, artinya saya ikut Al-Quran dan hadis berdasarkan pemahaman Imam Syafi'i. Kira-kira lebih selamat apa enggak dari pemahaman Al-Quran dan hadis saya langsung? Lebih selamat ikut Imam Syafi'i. Kenapa? Karena Imam Syafi'i memang ahlinya. Tahu Imam Syafi'i? Imam Syafi'i ini hafal Al-Quran, hafal hadis, ilmu tafsirnya mantap, ilmu bahasa Arabnya mantap, ilmu hadisnya luar biasa, ganteng. Kita wis gak bisa, gak hafal Quran, gak hafal hadis, gak bisa ilmu tafsir, gak bisa ilmu hadis, gak ganteng. Itu repotnya kita itu. Makanya tetap kembali kepada Al-Quran dan hadis, tapi juga berdasarkan penjelasan dari para ulama. Kalau kita membuka Al-Quran, apakah disebutkan cara sholat takbiratul ihram? Coba cari. Ada benda? Cuma disebutkan dirikan sholat. Caranya ada di mana? Di hadis. Tapi kita lihat lagi di hadis apakah dibagi mana yang rukun, mana yang sunnah? Enggak, langsung angkat tangan. Di kitab ini baru akan disebutkan, oh penjelasan hadis itu ini yang rukun, ini yang sunnah. Itu gunanya kita belajar kitab kuning. Bisa dipahami? Nah, gitu. Ada pertanyaan yang lain? Monggo. Monggo. Saya nggak pakai kitab-kitaban kuning. Lah terus pakai apa? Pakai kitab terjemah. Waduh, repot. Terus pas akhirnya repot. Ini disebut kitab kuning karena warnanya kuning. Kalau putih dulu ya kitab putih. Ini karena memang kertasnya yang murah itu kuning. Ini dulu saya ngaji hatam ini naik ke gunung. Karena apa? Pertama, saya saat di Surabaya, saya sholat itu berubah cara sholat saya. Cara sholat saya berubah ketika saya ada di Surabaya. Yang awalnya saya mazhab Syafi'i, Allahu Akbar. Nyampe pulang-pulang ke rumah, saya berubah. Langsung gaya masa kini. Allahu Akbar. Masya Allah. Sampai kayak susah gimana gitu loh. Beda, langsung dimarahi sama ibu. Kamu itu sholat apa? Allahu Akbar. Kaki itu mengangkang. Tahlilan saya nggak mau. Lah saya sampai kayak gitu dulu. Itu ustadz itu terpengaruh. Apalagi yang bukan ustadz. Makanya kalau saya disuruh membedakan ini aliran ini, saya paling hafal sekarang. Kenapa? Saya pernah terbebas, pernah berpengalaman di dalam itu. Dan saya sudah terbebas semuanya. Sejak saya belajar ini. Saya suruh ngaji lagi. Dikasih. Belajar lagi. Makanya saya padahal sudah ngaji itu. Waktu kecil. Disuruh ngaji lagi. Naik lagi ke gunung. Ya lumayan. Bahkan saya di sini. Suruh setoran kitab Fathul Qorib. Saya sampai habis seminggu itu 1 juta. Karena apa? Saya nelpon. 1 jam saya suruh baca. Pakai bahasa Madura. Pakai bahasa Madura. Bismillahi, kalaban nyebut asmana Allah. Ar-Rahmani, sing maha belas. Ar-Rahimi, tor maha ase. Pakai bahasa Madura. Alhamdulillah, tining sedayanya poci. Lillahi paneka keagungan Allah. Ngerti? Ngerti? Aduh, ya gak usah diomong. Saya pakai bahasa Madura. Semuanya, kitab sak tebel ini, kitabnya kecil-kecil. 1 juta seminggu. Karena nelpon. Suruh setoran. Ya sudah, nggak apa-apa. Dan hasilnya apa? Ya saya keluar dari itu semuanya akhirnya. Yang awalnya makangkang. Wes gak makangkang lagi. Karena apa? Sudah tahu isi kitabnya. Nggak ada ternyata kalau dicek bagaimana cara berdiri ketika sholat makangkang ngejar-ngejar kakinya orang itu nggak ada.
Kalau kita lihat sekarang, banyak orang yang sholat itu mencari apa? Kaki, dikejar, cari ke sana. Padahal kita sholat itu bukan untuk mencari kaki, tapi mencari ridho Allah. Betul? Dan dalam 4 mazhab gak ada sholat itu sambil mekangkang. Sak lebar-lebare. Coba misalkan Rizal berdiri di situ Zal. Sama Fikri maju. Mekangkang. Biasanya gimana? Ya di situ. Di situ lah ngadep ke sana. Coba mekangkang. Nah, coba mekangkang yang lebar. Loh gak ada cara seperti itu. Coba, sudah lah. Nah, ini nanti akan kita bahas. Cara berdiri laki-laki dan perempuan itu beda. Coba saya nanya untuk ibu-ibu, cara berdiri antara kaki kanan dan kaki kiri gimana? Untuk ibu-ibu. Mbak-mbak. Nggak usah berdiri, jawab aja. Cara berdirinya gimana? Sejajar bahu. Kalau laki-laki itu sejengkal. Coba ukuran sejengkal. Biqadri sibrin. Ukur sejengkal. Itu kalau laki-laki. Tapi kalau perempuan beda dengan laki-laki. Perempuan itu rapat. Nah, ya diingat-ingat ibu-ibu ketika berdiri bukan mekangkang, apalagi ngejar-ngejar mekangkang terus kelebaran. Tapi rapat kalau ibu-ibu. Coba Rizal, rapat. Dan itu ada hikmahnya. Kenapa kok laki-laki dibuka sejengkal sedangkan perempuan rapat? Ada hikmahnya. Yang pertama, laki-laki disuruh buka, khawatir kalau rapat ada yang kejepit. Makanya itu hikmahnya ada. Ibu-ibu karena nggak ada yang kejepit disuruh rapat. Ketika takbir, jangan gini ibu-ibu, tapi agak rapat. Ketika sujud, gak gini ibu-ibu, beda, tapi agak rapat. Beda dengan bapak-bapak. Bapak-bapak serba mekangkang.